A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobaan atau ujian adalah bukti bahwa Allah SWT mencintai kita agar tidak tersentuh api neraka. Kita pasti pernah mendapatkan cobaan atau ujian yang berat, seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Kita sering beranggapan bahwa ujian itu selalu dipandang negatif, sehingga masalah dan ujian adalah musuh bagi kita. Padahal kalau kita amati, masalah dan ujian itu mengajarkan kita sebuah kenikmatan dan kesabaran. Tapi pernahkah kita berpikir mengapa Allah SWT memberi cobaan atau ujian kepada hambanya kaum muslim? Seperti sakit yang tidak kunjung sembuh, kehilangan sesuatu yang amat berharga, bencana alam yang tiada henti, dihina, difitnah, dan lain sebagainya. Sehingga kita sering merasa bahwa Allah SWT sangatlah berlaku tidak adil kepada kita. Padahal selama ini kita beranggapan bahwa kita adalah sebaik-baiknya manusia. Kita selalu taat kepadanya hingga berlomba-lomba untuk mendapatkan ridhonya. Tetapi mengapa Allah SWT selalu saja memberi cobaan kepada kita tiada henti? Pernahkah kita mengintrospeksi diri? Sudahkah ibadah yang kita jalani selama ini ikhlas serta sudah benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW, atau malah ada unsur yang ria agar ibadahnya dilihat tetangga? Pernahkah kita mengintrospeksi diri? Sudahkah ibadah yang kita jalani selama ini ikhlas serta sudah benar sesuai tuntunannya? Mari kita mengamalkan. Kita amalkan cara menghadapi ujian yang Allah SWT berikan dari sudut pandang Islam, yaitu Pertama, yakinlah bahwa ujian itu merupakan ekspresi cinta Allah SWT kepada hambanya. Allah SWT memberikan cobaan agar kita senantiasa mengingat Allah SWT dan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih dewasa lagi ke depannya dalam mengarungi kehidupan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah SWT menjadi orang yang baik, maka dia akan diberi Allah cobaan. Dikutip dari hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, yakinlah bahwa ujian itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di masa lampau. Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, seorang muslim yang ditimpa penderitaan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, gangguan, dan kerisauan, bahkan hanya terkena duri sekalipun, semua itu merupakan kafarat atau penebus dari dosa-dosanya. Dikutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, yakinlah bahwa setelah kita ditimpa kesulitan, maka akan ada kemudahan. Fakta menunjukkan bahwa cara yang hebat sering muncul ketika kita berada di puncak kesulitan. Kita pasti pernah merasakan pada saat menghadapi permasalahan yang sukar, tiba-tiba ada jalan keluar yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Allah SWT berfirman, karena sesungguhnya sesuatu kesulitan itu ada kemudahan. Dikutip dari Quran surat Al-Nasrah ayat 5 sampai dengan 6. Sehingga apabila kita memperbaiki diri secara terus-menerus dalam istiqomah, insya Allah selalu yang kita jalani akan terasa sangat ikhlas. Dengan begitu mempermudah jalan kita untuk mendapatkan ridhonya dari Allah SWT. Saudara-saudariku, dimanapun dirimu berada, maka dari itu jadikanlah setiap ujian hidup atau cobaan yang kita alami sebagai tangga untuk meraih cinta Allah SWT
agar kita bisa bahagia di dunia dan utamanya di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita dari sentuhan api neraka. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kesalahan dan kehilafan datangnya dari saya, dan segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati, supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr 103 ayat 1 sampai dengan 3. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi